TKN Prabowo ragukan kapasitas 3 pakar di film Dirty Food, dibela Alisa Wahid, kredibilitas jelas. Untuk menjaga kewarasan dan akal sehat, ada baiknya ketidaksetujuan kalian itu diikuti dengan fakta dan data tandingan, sehingga saya bisa cross-check apa yang kalian sajikan dan demokrasi kita berjalan dengan sehat. Jadi bukan terus ngatain, ini mah yang bikin film dari kubu paslon lain, kenapa tayangnya pas masa tenang, ini mah black campaign, kerja kelompok, dan seterusnya. Lah bukannya dari kemarin udah dikasih waktu banyak ya buat nyampein program, gagasan, ngobrol sama masyarakat, tapi yang ada tiap ditanya malah ngeles mulu. Begitu ada pihak yang sibuk ngumpulin fakta dan sekarang disajikan, kenapa kepanasan? Kalau memang dirasa ada data yang hoax atau disembunyikan dari film tersebut, ya ayo tunjukin, biar publik juga tahu. Ayolah berargumen secara sehat berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan dengan beberapa jam bikin preskon untuk ngebahas siapa orang-orang di balik film tersebut. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini. Alisa Wahid menyatakan dukungannya terhadap isi film dokumenter Dirty Food. Menurutnya, film dokumenter ini diisi oleh 3 pejuang demokrasi yang dihormati oleh para aktivis se-Indonesia. Alisa juga mengaku percaya pada isi dari film Dirty Food yang diproduksi Watchdog tersebut. Menurutnya, Watchdog telah mendapatkan pengakuan internasional melalui penghargaan Magsaysay Award yang menambah kredibilitas film ini. Alisa juga menyinggung pengalamannya yang mengenal ketiga akademisi secara pribadi. Ia menggambarkan mereka sebagai sosok yang berani dan konsisten dalam perjuangan demokrasi. Sebagian orang di negara ini ada yang latah politik gitu ya. Belakangan ini memang mereka tuh nggak ada belajar politik gitu ya, tidak peduli soal politik khususnya di Indonesia. Sehingga dengan latah politik itu mereka tidak mengerti bagaimana cara meriset data, melihat gagasan dengan baik. Ya paling kalau memilih presiden tuh hanya berdasarkan hasil personal branding terus FYP di TikTok. Alhasil ketika mereka itu ingin menyanggah satu data yang seharusnya kita sanggah balik dengan data, ya orang-orang seperti ini nggak jauh-jauh cuma menyanggah dengan cara sentimen menyerang-nyerang personal gitu, yang tidak ada keterkaitannya dengan gagasan, visi misi atau program. Ya udah kebaca lah, paling itu aja tuh. Kalau nggak nyerang Imam Mahdi, Malaikat Jibril, ya kalau nggak politik identitas, kan udah kebaca itu aja. Itu adalah contoh dari orang-orang yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik soal politik dari paslon yang dia dukung gitu ya. Karena orang yang terdidik akan datang kepada yang mendidik. Orang yang doyan biduan ya datang yang sama tukang joget gitu. Kalau misal lagi gue mau bilang, kalau misalnya lu ngerasa yang di film Dirty Food itu adalah hal-hal fitnah, tuduhan-tuduhan yang gak berdasar, walaupun mereka udah ngasih tahu data, fakta dan lain-lain, ya serang pakai data juga, bantah datanya dengan data, bantah faktanya dengan fakta yang lu tahu, gitu. Jadi nggak kemana-mana pembahasannya. Tapi kalau misalnya ujung-ujung lu masih kayak gini, ya udah, silahkan, monggo gitu. Kita bisa tahu kok lu seperti apa. TKN menanggapi sebagai berikut bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah ya. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk orang seperti ini jika paslon yang dia dukung secara fanatik buta itu dikritik? Gimana cara yang tepat untuk menyanggah balik? Gimana? Maka gunakanlah strategi namanya kill the messenger. Strategi seperti ini sebenarnya sederhana, tidak butuh riset, nggak perlu juga nonton dokumenternya sampai tuntas, nggak perlu. Nggak butuh juga kualitas intelektual yang tinggi, nggak perlu. Cukup kau matikan saja personal branding dari ketiga pakar itu, sehingga power dari apa yang dia sampaikan itu turun dan tidak efektif lagi. Oke lah kita anggap dokumenter itu isinya hoax, fitnah, black campaign. Ya seharusnya kalau kita menyanggah data itu harus menggunakan data juga dengan cara riset, mencari tahu gitu kan. Tapi saya kan kalian nggak punya kemampuan seperti itu kan. Maka cara yang paling tepat untuk kalian itu adalah cara seperti tadi. Matikan aja personal branding orang. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan buat kalian-kalian yang ingin menggunakan cara seperti ini, cara seperti ini tidak akan cocok bagi orang-orang yang terdidik gitu ya. Karena orang-orang terdidik itu mereka ngerti bagaimana cara mencari fakta gitu. Nah, filmnya kira-kira berdampak gak ya sama pilihan warga? Saya tetap yakin akan pilihan saya. Saya yakin untuk tidak golput demi
mencegah yang terburuk berkuasa di negara ini. Ini lebih ke harapan semoga masyarakat makin terbuka dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Saya sendiri makin menguatkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih. Dalam jumpa pers Minggu 11 Februari 2024, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menuding film Dirty Food berisi fitnah. Selain itu, ia juga meragukan kapasitas 3 tokoh yang ada dalam film dokumenter itu. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film dokumenter tersebut, ujarnya jumpa pers. Ikut menanggapi, pendiri jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, memberi pembelaan bahwa ketiga pakar hukum yang terlibat di dalam film Dirty Food adalah orang yang kompeten. Ia menuliskan komentar ini dalam status Twitter atau X @AlisaWahid pada 11 Februari 2024. Dirty Food diisi 3 pejuang demokrasi yang dihormati para aktivis se-Indonesia. Rekam jejak dan kredibilitas jelas, tegasnya. Dia juga menyebut film-film yang diproduksi dan dilaksono di bawah Watchdog pernah mendapatkan penghargaan atau Nobel. Diproduksi oleh Watchdog, produsen film-film dokumenter penerima penghargaan Magsaysay Award yang dianggap sebagai Nobel Asia. Percaya ya iyalah, katanya. Keraguan TKN Prabowo soal kapasitas ketiga pakar tersebut juga ramai dikomentari netizen di Twitter. Mempertanyakan kapasitas Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Muchtar di film Dirty Food. Sama kayak mempertanyakan kapasitas Albert Einstein dan Julius Robert Oppenheimer di film dokumenter tentang nuklir Oppenheimer, tulis @Berlian Idris. Sebelumnya, film Dirty Food menjadi sorotan usai tayang perdana di YouTube Minggu 11 Februari 2024. Film ini mengangkat berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu dengan memberikan berbagai bukti. Hadir dalam video itu 3 pakar yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muchtar, dan Ferry Amsari. Saat ini film Dirty Food sedang ramai dibahas hingga trending di Twitter atau X.